Gas nggak nih? Satu lagi. Gas dong. Tegal juga. Ya, soal terakhir. Capek lu. Jadi ini syutingnya ya, gue sebelum bahas Mechatron ini gue bahas tentang matematika teknik. Tadi di awal ya mungkin videonya itu udah upload duluan ya. Sebelumnya lihat aja di situ, itu aja udah habis 5 soal, tambah lagi 5 soal. Jadi sebenarnya kesalahan dari gue nggak ngukur, ternyata gue nyiapin soal, ngumpulin soalnya udah masing-masing 5 biji. Rada nggak sehat ya, gue nya kecapean. Sini, lanjut lah. Oke, nomor 5. Ini soalnya bergambar skematik. Artinya ini udah benar-benar soal yang cukup rumit menurut gue. Taunya dari mana rumit ya udah, yuk coba kita baca masing-masing sama-sama. Yang pertama, jadi di sini gue coba langsung bacain aja. Pada suatu mesin yang dikendalikan dengan menggunakan PLC, yang pertama, benda kerja bergerak mulai dari kiri ke kanan. Bila tombol start ditekan beberapa saat lalu dilepas, ini latching. Oke, jadi tandain aja dulu. Benda kerja bergerak mulai dari kiri kanan. Kalau tombol start tekan, ini latch ya. Oke. Saat benda kerja mencapai limit switch yang kanan, limit switch yang kanan, LS2. Terus motornya terbalik dan membawa kerja ke posisi yang paling kiri. Membawa benda kerja ke posisi paling kiri, mencapai LS1. Dan proses berulang, artinya ada benda pertama dari yang paling kiri, ditekan ke kanan. Ketika ada ke kanan dia ke kiri terus bolak-balik ya, dari kiri kanan itu. Nah, bila tombol start ditekan pada saat benda kerja berada di antara LS1 dan LS2, artinya berada di tengah-tengah nih bendanya, dia suruh milih mau dia ke kiri atau dia mau ke kanan, terserah. Maksudnya itu benda kerja di antara LS1 dan LS2, maka perlu untuk menekan tombol forward atau reverse untuk mengubah gerakan benda kerja. Kalau benda berada di antara LS1 dan LS2, maka perlu menekan tombol forward atau reverse untuk mengubah gerakan benda kerja, terserah mau ke kiri mau ke kanan. Tombol forward dan reverse digunakan untuk memutar maju atau mundur hingga benda kerja menyentuh limit switch. Artinya kalau dia tekan ke forward, tadi kalau forward itu ke kanan ya, forward itu ke kanan sini, maka dia sampai mencapai LS2 dia harus balik lagi ke LS1 dan begitu seterusnya, bolak-balik secara otomatis. Bila tombol stop ditekan, nah ini proses akan berhenti. Ini bagus, artinya ada stop emergency. Rancanglah ladder diagram untuk proses di atas. Proses akan berhenti bila tombol stop ditekan. Catatan, asumsikan bahwa semua tombol dan limit switch bersifat normally open. Tombol di bisa nggak tahan? Asumsikan bahwa semua tombol dan limit switch bersifat normally open. Kembali bahwa normally open di sini adalah tombolnya, bukan PLC. Bedakan ya antara hardware dengan software. Maksudnya apa? Mau hardware itu normally open, normally close, itu nggak akan ada hubungan dengan software. Terserah mau software. Jadi gini, hardware normally open. Terus kalau misalkan software lu bikin normally close, ya terserah, nggak masalah. Jadi jangan disamain kayak ini normally open harus normally open. Enggak. Ada case tertentu yang dia harus dibedakan. Apa yang harus gue dikerjakan pertama di sini, karena belum di define input outputnya, define dulu input dan outputnya. Inputnya ada apa aja. Jadi gue asumsikan pertama X1 itu start, X2 itu stop, X3 itu ya gue bikin di sini forward deh, X4 reverse. Lalu berikutnya ada limit switch ya, LS1 artinya limit switch 1, limit switch 1.
LS2 limit switch 2. Oke. Lalu berikutnya ada X3 X4 udah. Setelah semuanya inputnya udah terdefine baru outputnya. Oke. Nah, gini, gue ngasih tips dulu. Kalau ngerjain soal ini kan ada interface ya. Di sini ini tuh interface. Oke, artinya ketika nyala dia standby. Gue kudu ngapain nih? Mau ke kanan mau ke kiri terserah lu. Ibaratnya gitu. Nah, kalau suatu sistem punya interface, better lu pisahkan latch-nya. Maksudnya ini yang membuat sistemnya itu standby. Artinya ketika lu ketemu start, nah tunggu dari gua perintahnya mau apa. Artinya si mesin ini standby, tinggal menunggu perintah. Nah, ketika menunggu perintah itu artinya seolah-olah tuh bikin latch untuk sistem tersebut. Nah, makanya di sini coba gua buat dulu Y1 itu apa? Latch. Untuk sistemnya beda, latching bukan latch, standby deh misalkan. Standby. Y2 nya baru kita bikin motor forward. Y3 motor reverse. Oke, ada lagi cukup ya. Nah, oke, udah semua. Seperti biasa kita bikin flowchartnya dulu. Oke, setelah dari input dan output yang udah terdefine, flowchart. Oke, mulai. Oke, mulai. Di sini karena punya interface ya, punya interface, kita define dulu dari si push buttonnya. Yang pertama, start button dipencet. Oke. Artinya apa? Ketika start button dipencet, maka sebenarnya si X tadi berapa start button gue pencet? X1 itu posisinya lah, tapi ini singkat ya, tulis singkat karena push button singkat. Oke, ini apa? Di sini Y1 standby ya, sesuai dengan nama standby ya. Y1 itu true dan terus true. Ini mau X1 nya balik lagi ke 0, maka Y1 tetap standby. Oke. Nah, setelah standby ini skenario ini dia kebagi menjadi 3. Skenario yang pertama ketika benda awalnya itu langsung berada di limit switch yang pertama, artinya limit switch yang di sebelah kiri ya. Limit switch sebelah kiri, benda nih tiba-tiba ketika lu pencet start, tapi dia udah di limit switch yang ke-1. Ya, maka otomatis mesinnya langsung gerakin itu forward. Ya, itu skenario yang pertama. Skenario pertama, benda berada di LS1. Ini skenario yang pertama. Motor belum nyala loh. Pokoknya intinya skenario pertama, oke, bendanya ada di LS1. Apa yang terjadi? Maka sebenarnya si LS1 itu lagi nyala. LS1 sama dengan 1, tapi LS2 nya itu lagi mati. Tuh. Oke. Aduh. Dan ini singkat tuh ya, karena limit switch itu lu googling dah coba limit switch itu kayak gimana sih bentuknya. Singkat. Oke. Udah. Setelah ini ada apa lagi? Setelah benda kerja kita tahu bahwa dia berada di LS1, maka harusnya motor forward nyala. Maka di sini nyalain motor forward ya. Nyalain motor forward. Oke. Nyalain motor forward. Kalau nyalain motor forward apa yang terjadi? Bahwa motor forward itu Y2 nya itu nyala. 1, terus apalagi, dan ini latching.
terus-terusan dia nyala. Tapi di saat Y2 nya nyala, otomatis Y3 nya harus mati dong, kalau enggak dia nyala dua-duanya mau atau mau muter kemana dan merusak motor juga itu. Y3 sama dengan 0. Oke, apakah ada lagi? Artinya apa? Habis ini benda mencapai ke LS2 ya. Cuma karena tadi gue udah define ada 3 skenario. Oke, ini biarkan dulu. Artinya di sini coba gue gambar. Ini akan masuk ke suatu proses yang namanya A. Nanti bakal nyambung. Oke, itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, ketika benda di antara LS1 dan LS2. Artinya apa? LS1-nya 0, LS2-nya pun juga 0. Seperti itu. Ya di tengah-tengah limit switch-nya nggak ada yang kena gitu. Nah, di sini baru kebagi dua lagi. Tergantung pilihan. Yang pertama, kalau tombol forward dipencet. Oke. Tombol forward dipencet itu jadinya apa? Maka si X tadi X berapa? X3 ya. X3-nya ini nyala. Oke. Ketika X3 nyala dan juga singkat, karena push button juga, maka ini langsung direct ke prosesnya B, dimana B-nya itu masuknya dari sini. Ini B masuk, langsung nyalain motor forward. Jadi kayak looping ya, jadi gue nggak perlu bikin lagi di bawahnya nyalain motor forward, nggak, langsung aja karena gue udah buat sebelumnya. Ya udah, gue masukin ke sana. Artinya sama, kalau misalkan gue tekan tombol yang reverse di sini, tombol reverse dipencet. Nah, artinya apa? X4 yang nyala, tapi disingkat. Dan ini lanjut ke proses, anggap aja lah C. Dimana C-nya itu harus sama kayak yang B di sini, tapi motor yang reverse. Nah, baru nih gue gambar lagi skenario yang ketiga. Skenario yang ketiga, kita bilang bahwa benda berada kok kurang tengah. Oke, panjang kan? Nah, segini pas. Oke, benda berada di LS2. Artinya anggap aja di awal dia langsung di LS2 ya, langsung di LS2. Apa yang terjadi? Maka motor reverse nyalain motor reverse. Nah, mulai kebentuk ya pokoknya. Oke, dari sini. Nah, tadi yang gue bilang C-nya itu kemana? Ini C-nya di sini masuk. Nah, gitu ya. Oke, sorry gue define dulu. LS1-nya itu lagi mati, LS2 lagi nyala. Ini singkat juga. Sementara ini Y2-nya itu mati, Y3-nya itu nyala. Nah, baik, pola artinya setelah nyalain motor reverse artinya mulai bergerak tuh dari LS2 ke LS1. Nah, ini gue bilang gue anggap D. Nah, maka D-nya masuk di sini. Nah, tiba-tiba dia nyampe di, ya bukan tiba-tiba sih, setelah dia nyampe di LS1, ya udah balik lagi forward. Dan ini juga sama. A di sini. Sulit ya. Nah, itulah. Makanya gue bilang gambar flowchart, jadi nanti dengan sendirinya lu paham. Oh, ternyata proses seperti ini, loopingnya di mana, stepnya seperti apa. Oh. Nah, semua ini terakhir nih sebagai mempercantik aja. Semuanya ini, oke, baik itu proses A, B, C, D, semuanya akan stop. Ketika stop dipencet. Gini artinya apa? X2 ya.
X2 nya sama dengan 1, maka Y1 sama dengan 0. Udah selesai. Oke, sudah selesai flowchartnya seperti ini. Jadi ini kuncian di sini nih flowchartnya. Kalau ini udah benar, udah bikin aljabar boolean dan ada kamu gampang. Oke, lanjut. Gue pengen pulang. Pertama, tandain dulu ya, tandain dulu. Mana aja Y-nya? Oke, proses ini, terus proses ini. Udah. Jadi lagi ini. Oke. Y1. Y1 itu nyala karena apa? Tadi push button yang pertama, yaitu adalah ketika X1 dan ketika si X2 nya itu ditekan. Ditekan. Ketika not. Jadi stop buttonnya. Dan ini latch. Oke, ada lagi. Lagi kan? Gak ada. Oke. Y2 nyala karena apa? Pertama jelas ada limit switch tadi di atas. Coba lihat limit switch yang pertama itu nyala, oke, yang di sebelah kiri tadi nyala limit switch yang pertama. Lalu berikutnya jelas tombol standby ini harus tetap ada di setiap kali output. Lalu di saat yang bersamaan dia paralel dengan yang D. Ketika apa? Ketika si motor reverse-nya itu mati. Oke, motor reverse mati otomatis dia nyala juga si motor forward ya. Oke. Jadi di sini X1 dulu. Oke. X1, nah ini yang di-end-kan dengan apa aja kira-kira. X1 di sini. Bukan X1, Y1 maksud gua. Atau di belakang deh, Y1 di belakang semua. Jadi motor ini nyala LS1 ketika nyala ditambah ketika push button itu ditekan. Oke, ingat ya yang proses B tadi. Proses B ketika X3 ini ditekan. Oke, ketika X3 ditekan. Oke, udah. Lalu berikutnya ketika limit switch 2 nya ini lagi mati dan juga ketika standby. Sama dengan Y3. Limit switch 2 nya nyala ketika X4 nya itu atau X4 menyalakan, LS1 nya mati, dan ketika X1 nya nyala. Oke, kok X1 lagi sih? Y1. Nah, udah. Tinggal digambar lasernya. X1, X2 tapi not, baru output. Y1 yang dia standby. Karena standby-nya latching, maka di sini gue bikin Y1. Oke ya. Nah, berikutnya Y2. Y2 itu karena LS1 ini latch juga, semuanya latch. Oke. Nah, LS1 terusnya di-OR-kan dengan X3 dari sini. Lalu ketika LS2 nya mati dan Y1 nya nyala, sehingga Y2 nya nyala. Karena latch, maka latch juga di sini. Y2. Terakhir untuk Y3 sebenarnya mirip sih kayak yang Y2, bahwa di sini ketika limit switch 2 nyala di-OR-kan dengan X4. Oke, saya tentukan di bawah. Terusnya LS1 nya itu mati dan ketika Y1 standby nyala. Oke, maka di sini di latch dengan
Yeti. Oke, seperti ini header diagramnya. Yang sulit yang buat flowchart ini. Jadi gini ya, jangan berpikir terlalu jauh dulu. Step by step prosesnya kalau menjadi PLC. Lu paham, oh ketika berubah status catat, berubah status catat, berubah status catat, dan seterusnya. Sampai benar seperti ini. Kalau nanya gue, lah lu sendiri buat flowchart apa langsung jadi gini? Enggak, artinya bikin sketsa dulu jelas. Gue duga-duga coba flowchartnya kesini, nanti tiba-tiba gue nemu kayak, oh kalau prosesnya tiba-tiba balik lagi kayak di awal ya mending gue balikin dong. Kayak gini, kayak si ABCD yang warna biru ini, ya gue jelas nggak langsung tiba-tiba nemu rapi gini, tentunya coret-coretan dulu, coret-coretan, bikin flowchart, oh nanti bisa gue balikin ke sini lagi, gue nggak perlu buat proses yang sama, itu bisa muncul ABCD itu. Pelan-pelan, flowchartnya dulu, jangan barbarian. Dan pesan gue satu lagi sama, jangan terpaku sama salah satu merek PLC. Ya, apapun itu merek PLC di kampus kalian, yang kalian pakai buat praktikum, ya saran gue sih tetap yang penting bahasa yang sama tuh ya bahasa dasar itu aja, normally open, normally close. Adanya juga namanya counter ya, gue nggak sampaikan di sini. Terus juga timer yang baru gue sampaikan, intinya timer ya udah ada konsepnya sama, ada timer on delay, timer off delay, ya kurang lebih seperti itu. Oke, ini PLC terakhir dari gue. Mungkin kalau mau mencatat jawabannya silahkan mencatat seperti ini. Oke, ya sekian dari gue ya untuk yang Megatron. Gue dari sini dari jam berapa ya? Jam 1 siang tadi. Sekian dari gue. Ya untuk gue nggak tahu nih kapan tayangnya. Semoga cepat aja sih, editor nggak lagi sibuk. Ya tolong dukung gue. Caranya subscribe, likes, dislikes, dan juga komen. Ya, masukan dari kalian. Apa yang perlu gue improve di sini? Apakah kayak wah kecepatan bahasnya, kelambatan bahasnya, gue butuh masukan apapun itu, atau juga koreksi kalau ada salah. Lu salah nomor 3 harusnya gak kayak gitu. Gue aja, gue sangat terbuka. Dan gue bukannya gue nggak peduli dari kampus mana, tapi lebih karena gue akan menghargai semua pendapat lu, terlepas dari kampus apapun, siapapun lu itu, maupun mahasiswa atau siapapun, gue pasti akan terima dulu pendapat lu. Oke, sekian. Terima kasih, thanks to Arif. Buat Rijal, tolong semangat ya untuk ngedit videonya, karena ini kabarnya banyak ditunggu oleh para mahasiswa yang sedang belajar di teknik mesin. Sekian. Untuk soal nomor 5 pembuktiannya, jadi ini tadi gue bilang ya ada 3 skenario. Skenario pertama itu anggap aja posisi benda di sebelah kiri, artinya berada di LS1 ya. Skenario kedua itu ketika benda tadi LS2, artinya di sebelah kanan. Dan terakhir skenario ketiga itu adalah ketika bendanya ini ada di tengah. Oke ya. Define dulu kondisi awal ya. Di sini bahwa intinya ada start, stop, forward, reverse, seperti apa. Anggap misalkan benda itu udah ada di LS1. Berarti skenario pertama ya. Ini ngomongin skenario pertama dulu. LS1 nyala posisinya. Oke, benda kan udah ditaruh di LS1. Berikutnya apa? Nah, di sini kan ditekan tombol start. Oke, X1 ini ketika di tombol start, maka harus ya ketika LS1 ini udah nyala, maka benda langsung bergerak ke kanan. Artinya apa? Mengaktifkan motor Y2 ya. Dan tadi Y1 ini kan untuk patching nih. Jadi ini coba gua kanan dikit. Nah, ini dia nih, kalau lu lupa tadi apa yang gua tulis seperti ini. Oke, jadi X1 ini karena push button dan juga dia tadi gue bilang latching ya. Jadi karena programnya butuh interface, jadi X1 tuh nyala, ketika gue matikan harusnya Y1 tuh standby tetap nyala. Artinya menandakan bahwa si mesin ini ready. Oke. Nah, ketika LS1 ini nyala, di awal artinya skenario pertama benda di sebelah kiri, maka motor forward yang nyala atau artinya motor Y2. Coba kita buktikan ya. X1 nyala habis itu mati lagi karena push button. Oke, tetap nyala ya. Artinya nih Y2 ini lagi nyala, bergerak forward artinya. Oke, bergerak forward seperti itu, artinya dari konveyor itu dari kiri ke kanan ya, forward. Artinya apa? Ada satu titik di mana kan dia mencapai LS2 ya, tapi di awal itu kan dia ninggalin LS1 dulu tuh. LS1 udah ditinggalin, artinya pasti sensor LS1-nya ini atau si limit switch pertama ini mati dulu dong, karena ditinggalin.
tinggalin, tapi tetap nyala Y2-nya karena kan bergerak sampai dengan LS2. Artinya motor lagi di tengah nih, si benda kerja lagi di tengah nih. Lagi di tengah tapi lagi dibawa ke kanan sampai dia mentok di LS2. Artinya apa? Ketika LS2 nyala itu motor forwardnya mati atau Y2-nya mati, maka Y3-nya nyala. Coba ya. Tuh. Artinya sekarang motor berputarnya reverse. Oke, benda bergerak ke kiri. Itu. LS2-nya mati, tetap bergerak ke kiri ya. Sampai mentok LS1 dan gitu terus ya. Nyala, mati, tetap bergerak ke kanan, mentok, bergerak ke kiri, mentok lagi, seperti itu. Itu skenario yang pertama. Kita coba. Di sini kan ada tombol stop, artinya dalam posisi apapun maka semuanya diberhentikan operationnya. Oke ya, misalkan kondisinya nih mesin standby dan motornya berputar forward. Gue stop ya. Coba X2 gue stop. Mati semua kondisinya. Oke ya. Itu untuk skenario pertama. Bagaimana dengan skenario kedua? Artinya si LS2 yang udah nyala di awal. Artinya benda kerja berada di LS2 ya, di sebelah kanan. Oke, X1 gue nyalain ya, momentarily close. Nyala, mati. Y3 ya nyala ya. Motor reverse. Artinya benda lagi bergerak ke kiri. Nah, ketika benda ke kiri, otomatis limit switch ditinggal, jadi mati ya. Tetap bergerak ke kiri. LS1-nya nyala, nyampe mentok tuh di sebelah kirinya. Nyala motor forward. Kanan lagi, ditinggalin limit switch pertama jadi mati, terus bergerak ke kanan sampai mentok lagi, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, sama dalam kondisi apapun, misalkan seperti ini, Y3 lagi bergerak ke kiri terus tiba-tiba gue stop, masa mati semua. Itu ya. Oke. Terakhir, ketika bendanya ini berada di tengah-tengah, artinya apa? Limit switch pertama dan limit switch kedua ini nggak nyala dua-duanya. Jadi gue nyalain, dia nunggu dulu nih, standby dulu, nggak ada motornya nyala, standby dulu, tinggal ditentuin apakah X3-nya atau si X4-nya ya, skenario ketiga. Kita coba, tanpa limit switch nyala di awal, si mesin standby doang, konveyornya standby aja. Lu mau kemana? Mau ke kanan atau ke kiri? Mau forward atau reverse? Misalkan gue forward dulu, gue pencet push buttonnya, sama, gue nyalakan, habis itu langsung gue matiin karena push button. Harusnya kalau X3 gue tekan, yaitu adalah forward ya, perintah forward, maka Y2-nya yang nyala ya. Oke, bergerak ke kanan sampai dia mentok di LS2 ya. Mentok tiba-tiba di LS2, harusnya langsung motor reverse yang nyala. Sama. Bergerak ke kiri, mentok, bergerak ke kanan, mentok, bergerak ke kiri lagi. Ini gue stop ya. Artinya membunuh semua ininya nih prosesnya. Mati semua. Satu lagi untuk skenario 3, bagaimana kalau langsung dia disuruhnya reverse. Oke, nyalain mesinnya, standby. Harusnya kalau gue nyalain X4 maka Y3 yang nyala. Seperti ini ya. Oke, artinya benda bergerak ke kiri maka LS1-nya yang nyala. Oke, seperti itu dan seterusnya. Oke ya. Selesai soal nomor 5.